Memang setiap kita perlu memiliki yang namanya bapak rohani agar kita dapat bertumbuh lebih baik. Ini kan seperti cara alami kita juga lahir punya orang tua supaya kita terlindungi, supaya kita terawat dengan baik, supaya kita bisa dapat hal-hal baik di masa-masa pertumbuhan itu. Tetapi kita juga mesti mengerti, kita perlu memiliki keyakinan bahwa hidup ini tidak boleh bergantung kepada orang lain. Salam God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Rise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang saudara alami, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Puji Tuhan, mari kita responi undangan Tuhan ini dengan iman kita. Kita datang kepadanya di dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu membawa semua pergumulan-pergumulan kami, karena kami sangat percaya sebagaimana Tuhan sudah menolong kami, dan kami sangat bersyukur akan hal itu. Demikian juga Tuhan juga akan menolong kami. Tuhan tidak biarkan kami tetap dalam keadaan jiwa yang tertekan. Tuhan akan memberi kami kelegaan, bahkan jalan keluar, pertolongan yang terbaik akan kami terima darimu. Bapa, mari Engkau berbicara kepada kami, Engkau berfirman kepada kami saat ini secara pribadi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Memang setiap kita perlu memiliki yang namanya bapak rohani agar kita dapat bertumbuh lebih baik. Ini kan seperti cara alami kita juga lahir punya orang tua supaya kita terlindungi, supaya kita terawat dengan baik, supaya kita bisa dapat hal-hal baik di masa-masa pertumbuhan itu. Tetapi kita juga mesti mengerti, kita perlu memiliki keyakinan bahwa hidup ini tidak boleh bergantung kepada orang lain. Sebagaimana kita sebagai anak, kita makin lama kita dewasa, kita tidak bergantung lagi dengan orang tua kita. Kita akan berkonsultasi dengan mereka, ya, tetapi kita mulai mengurus hidup kita sendiri, kita bertanggung jawab dengan hidup kita. Cara rohani juga seperti itu. Ketika kita punya keyakinan seperti ini, iman kita akhirnya tidak ditentukan oleh orang lain, tetapi iman kita adalah bagian dari hidup kita terhadap Tuhan. Kita punya hubungan dan keyakinan dengan pribadi Tuhan itu secara pribadi. Saudara, kita tidak boleh mengikuti sebuah kisah. Ada seorang yang bernama Yoas yang ditulis di 2 Raja-Raja pasal 12 ayat 1 sampai 21. Di mana Yoas ini tidak memiliki keyakinan pribadi tentang kebenaran. Akibatnya Yoas memulai sesuatu dengan baik, tetapi akhirnya dia mengakhirinya dengan sesuatu yang buruk. Karena dia tidak punya fondasi keyakinan yang benar. Apa sebenarnya yang dilakukan Yoas? Kita lihat dulu yang pertama. Yoas melakukan sesuatu yang baik, memulai dengan baik. Yoas adalah raja yang takut akan Tuhan selama pemerintahannya. Kita baca ayat 1 sampai 2. Dalam tahun ke-7 zaman Yehu, Yoas menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Sibia dari Berseba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya, selama Imam Yoyada mengajar dia. Yoas melakukan sesuatu yang baik, memulai dengan baik. Salah satu yang dia lakukan adalah ia merenovasi. Ia memberi perhatian dengan rumah Tuhan, rumah ibadah yang rusak. Ayat 4 dan 5. Berkatalah Yoas kepada para imam, segala uang yang dibawa ke dalam
rumah Tuhan segala persembahan kudus, yakni uang masuk untuk pencatatan jiwa, uang tebusan jiwa menurut penilaian yang berlaku untuk seseorang, dan segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan karena dorongan hati seseorang. Baiklah para imam sendiri menerimanya masing-masing dari kenalannya dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu di mana saja terhadap kerusakannya. Jadi memberi perhatian pada tempat ibadah. Memulai pemerintahannya memberi perhatian pada rumah Tuhan. Mula-mula ia mempercayakan pengelolaan itu kepada para imam, tetapi karena praktek korupsi ternyata terjadi juga waktu itu di antara para imam itu, sehingga renovasi rumah Tuhan terabaikan. Ayat 6-8. Tetapi dalam tahun ke-23 zaman Raja Yoas, para imam belum juga memperbaiki kerusakan rumah itu. Sebab itu Raja Yoas memanggil Imam Yoyada dan imam-imam lain serta berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak perbaiki kerusakan rumah itu? Maka sekarang tidak boleh lagi kamu menerima uang dari kenalan-kenalanmu, tetapi serahkanlah itu untuk memperbaiki kerusakan rumah itu." Lalu setujulah para imam itu untuk tidak menerima uang dari rakyat, tetapi mereka pun tidak usah lagi memperbaiki kerusakan rumah itu. Menunjukkan semuanya kan baik. Begitu jadi raja, perbaiki rumah ibadah. Itu jadi fokus. Ketika penggalangan dana ternyata tidak dikelola dengan baik, akhirnya renovasi rumah Tuhan pun juga terkendala, tidak dilakukan. Dengan tegas dia memakai otoritasnya sebagai raja untuk mengatur. Kalau begitu para imam tidak boleh pegang uang lagi. Yoas dan Imam Yoyada sendiri kemudian menangani pengaturan untuk pengumpulan uang persembahan yang diberikan rakyatnya, yang diberikan umat. Kemudian rumah Tuhan itu diperbaiki, rumah ibadah itu diperbaiki. Bisa kita baca ayat 9-15. Perbuatan baik lain yang dilakukan Yoas juga terlihat ketika ia mengatur uang persembahan, di mana uang renovasi itu diberikan kepada para pekerja, sedangkan bagian para imam itu juga tidak diabaikan, tetap diserahkan kepada mereka di ayat 16. Tetapi uang korban penebus salah dan uang korban penghapus dosa tidaklah dibawa ke dalam rumah Tuhan. Semuanya itulah bagian para imam. Walaupun dia melakukan koreksi atas praktek korupsi yang terjadi, tetapi dia sadar bahwa para imam juga punya hak dari uang yang dipersembahkan umat untuk membiayai hidup mereka. Ini menunjukkan bahwa Yoas punya jiwa yang adil sebagai raja. Dia adil, dia memperhatikan hak orang-orang di bawahnya, termasuk orang yang melayani. Yoas adalah tipe orang Kristen yang mengasihi Tuhan, yang mengabdikan dirinya untuk melayani Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan dengan setia, penuh pengorbanan, rela untuk mengeluarkan dana, mengeluarkan uangnya, rela mempersembahkan kekayaannya untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Kehadirannya memberi kontribusi besar bagi pelayanan, bagi pertumbuhan gereja di mana dia ada. Tipe Yoas ini tentu saja banyak di antara jemaat gereja. Banyak di antara orang Kristen yang punya jiwa seperti Yoas. Cinta Tuhan, cinta rumah Tuhan, cinta pekerjaan Tuhan. Yoas mengawali semuanya dengan baik, tetapi sayangnya Yoas kemudian mengakhirinya dengan buruk. Sangat disayangkan awal yang baik yang Yoas sudah lakukan akhirnya berakhir dengan buruk sekali. Yoas membiarkan umat Tuhan beribadah di bukit-bukit pengorbanan. Di rumah Tuhan dia begitu perhatian, dia bahkan mengkoreksi hal yang salah yang dipraktekkan
dan akhirnya benar-benar memberi perhatian, rumah Tuhan bisa dilakukan. Sayangnya ini yang terabaikan nih di ayat 3. Namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Ternyata dia memang punya kelemahan. Dia biarkan orang yang tidak mau beribadah itu. Ia juga lebih percaya kepada kekuatan uangnya daripada kepada Tuhan. Ketika ada dalam ancaman, dia menyogok Hazael dengan harta dari bait Allah dan istananya agar Hazael tidak menyerang Yerusalem saat itu. Ayat 17 dan 18. Pada waktu itu majulah Hazael, Raja Aram, diperangialah Gad dan direbutnya. Kemudian Hazael berniat menyerang Yerusalem. Tetapi Yoas Raja Yehuda mengambil segala persembahan kudus yang telah dikuduskan oleh para leluhurnya, yakni Yosafat, Yoram dan Ahazia, Raja Yehuda, dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri. Juga segala emas yang terdapat dalam perbendaraan rumah Tuhan dan istana raja. Dikirimnyalah semuanya itu kepada Hazael Raja Aram. Maka tidak jadi lagi Hazael menyerang Yerusalem. Saudara-saudara, sangat disayangkan sekali ketika jadi raja, Yoas mengawalinya dengan baik. Tetapi karena dia masih longgar, dia mengabaikan tentang penyembahan berhala. Ternyata ada celah, dan tidak hanya itu. Ketika ada ancaman secara politik, dia bisa terguncangkan kekuasaannya. Dia cari jalan pintas. Apa yang di awal dia begitu baik mengawalinya, akhirnya berantakan. Dia kacaukan kebaikannya sendiri. Dia obrak-abrik sesuatu yang baik yang sudah dia lakukan selama ini. Sangat disayangkan sekali. Akhirnya Yoas mencatat kisah yang buruk justru di akhirnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sejak kita percaya kepada Yesus Kristus, sejak kita mengawali hidup kita sebagai orang Kristen, awalilah dengan baik. Sungguh-sungguh tinggalkan dosa-dosamu, hidup dalam pertobatan. Tetapi ketika kita menjalaninya, kadang-kadang ada godaan, ada ketakutan, ada ancaman. Beranikah kita tetap berpegang pada pertobatan kita? Kita tetap berkomitmen hidup dalam pertobatan. Demikian juga ketika kita mengawali rumah tangga kita. Kita pasti mengawalinya dengan sesuatu yang baik. Kita mengerjakan semua hal ketika kita mengawali pernikahan kita. Kita inginkan yang terbaik. Kita rindu diberkati Tuhan. Tetapi dalam proses selanjutnya, kadangkala ada tekanan, ada guncangan dalam rumah tangga kita. Apakah kita tetap bertahan, berkomitmen, membangun rumah tangga kita bersama dengan Tuhan? Menyelesaikan semua masalah rumah tangga kita sesuai dengan ajaran Tuhan. Jangan sampai kita mengawali rumah tangga kita dengan baik, tetapi akhirnya mengakhirinya dengan buruk sekali. Tuhan ingin kita terus melanjutkan sampai kesudahannya nanti tetap baik. Demikian juga dengan pelayanan kita. Jangan sampai kita mengawalinya dengan roh, tetapi kita mengakhirinya dengan daging. Awali dengan sesuatu yang baik, dan biarlah itu dalam proses perjalanannya sampai akhir tetap baik. Nama Tuhan dimuliakan, hidupmu hidup yang mulia di mata Tuhan, dan jadi kesaksian bagi orang-orang di sekitarmu. Engkau adalah orang yang baik selama-lamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur anugerah-Mu begitu luar biasa. Terima kasih untuk kepercayaan Tuhan dalam hidup kami, untuk boleh mengelola pelayanan, mengelola rumah tangga, mengelola uang dan kekayaan, mengelola pekerjaan-pekerjaan yang baik yang bisa kami kerjakan. Bapa di surga, beri kami hikmat pengertian agar kami bisa mengelolanya dengan cara yang benar, dengan bijaksana. Ketika menghadapi situasi sulit, guncangan, kami tetap bertahan pada kebenaran-Mu. Kami tidak kompromi dengan dosa, kami tidak
melakukan sesuatu yang mendukakan hati Tuhan. Teguhkan hati setiap pemimpin, teguhkan hati setiap kepala rumah tangga, teguhkan hati setiap gembala gereja. Tuhan, teguhkan setiap anak-anak-Mu yang memegang jabatan di pemerintahan maupun di perusahaan di mana mereka bekerja. Ketika ada goncangan, ketika ada ancaman, biarlah hati mereka tidak menyerah dengan dosa. Agar mereka tidak menyerah dengan hal-hal yang buruk. Mereka tetap berkomitmen hidup dalam Tuhan, hidup di jalan Tuhan. Mereka tetap memegang teguh iman dan firman-Mu Tuhan. Bela masalah anak-anak-Mu Tuhan. Lindungi mereka Tuhan. Dan nyatakan kepada dunia ini bahwa orang-orang yang berpegang teguh pada kebenaran Tuhan, orang-orang yang bergantung dan mengandalkan Tuhan, Tuhan akan bela, Tuhan akan lindungi, dan bahkan Tuhan akan ubah situasinya. Tuhan akan angkat anak-anak-Mu menjadi lebih mulia dari sebelumnya. Biarlah lewat semuanya itu nama Tuhan dipuji, dimuliakan senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan, membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Puji Tuhan, mari kita berpisah satu sama lain, tapi sebelumnya mari kita memperkatakan Mazmur 4 ayat 8-9 bersama-sama. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya untuk saudara semua, malam hari ini saudara sungguh-sungguh boleh mengalami rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku siap.